Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara, dan tidak ada satu perkara pun Tuhan yang tidak mungkin bagimu. Karena itu aku tetap menaruh imanku, pengharapanku bahwa mujizat masih ada kepada orang-orang yang berharap dan mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, wanita-wanitanya Allah. Senang sekali kita boleh berada pada bulan Desember, pada hari Jumat ini. Dan di hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena anugerahnya yang begitu besar. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, sehingga kita semua boleh beroleh keselamatan. Dan hari ini kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah setiap umatnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik hanya bagi Dia. Kita teduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur buat anugerah kasih Tuhan yang begitu hebat dan besar. Sungguh anugerah-Mu Tuhan tidak dapat kami hitung. Dan sungguh Tuhan, kasih karunia Allah itulah yang menyempurnakan sukacita kami. Karena kami beroleh selamat, karena kami beroleh kasih dan setia Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Dan di pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan pikiran kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau berikan hadiah Natal yang istimewa buat Tuhan. Dan kiranya di pagi hari ini ibadah kami dikenan oleh Tuhan. Dan setiap kami yang melayani maupun sebagai jemaat Tuhan, semua kami sama-sama mengalami berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Amin. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Kau berikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap hidup kami. Haleluya. Katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, setiap kita yang ada di rumah, saudara yang merasakan kasih dan keajaiban Tuhan dalam setahun penuh ini, Tuhan memberikan engkau perlindungan, memberikan engkau cinta kasih-Nya, penjagaannya. Percayalah bahwa hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat-Nya dan Dia siap untuk menjamah setiap pribadi kita. Katakan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa,
ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau ya, hanya Engkau yang layak. Katakan dengan sungguh, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari setiap kita berikan pujian dan sembah-Mu hanya bagi Dia, Dia Allah. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami kasih selamanya, ya Yesus. Kau Allah yang telah berkorban, memberikan nyawa-Mu bagi kami, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Engkau Allah yang beserta dengan umat-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami percaya akan setiap pengaturan Tuhan atas hidup kami. Selama setahun ya Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami percaya ada pribadi yang begitu nyata, ada pribadi yang hidup di tengah-tengah umatnya, dan ada pribadi yang selalu berjalan bersama-sama dengan umatnya. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan tinggi kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Tanda bahwa kami percaya Tuhan Yesus sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Esok, kemarin Tuhan, bahkan untuk seterusnya Engkau tetap ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari dengan sungguh-sungguh kita boleh datang sekali lagi kepada Tuhan. Dengan lembut kita naikkan pujian ini, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari berikan sorak-sorai yang meriah dan ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sambut dengan penuh sukacita kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Biar kiranya pagi hari ini kita boleh terima sukacita Allah dari surga, amin. Setiap kita boleh bawa pujian kita hanya kepada Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Dia Allah yang maha besar, Dia Raja yang maha mulia. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, mari kita sambut
puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Katakan amin, katakan haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada sukacita di tengah-tengah umatnya. Saya yakin kita semua bersukacita karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat renungan Natal. Biar kiranya setiap hati boleh terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarkan kiranya firman yang boleh berbicara buat setiap kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan begitu besar dan hebat atas umatnya. Haleluya. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Ya, kami percaya Engkau beserta kami. Ya, nya disebut Immanuel, Engkau Allah serta, Allah serta dalam kita. Namanya disebut
Immanuel Tuhan. Engkau beserta kami di dalam setiap kehidupan kami. Itu yang kami percayai, itu yang kami imani, bahwa ada Tuhan beserta dengan kami. Siang hari ini Tuhan, di tengah kebahagiaan kami bersyukur untuk Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa kelahiran-Mu mengusir, melepaskan ketakutan yang ada pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kami siap diberkati lewat firman-Mu. Berbicaralah, karena kami semua Tuhan siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, wanita-wanita Allah GBI Petamburan yang ada di rumah, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama merayakan, bersyukur untuk kelahiran Tuhan, hari Natal dari Wanita Betel Petamburan. Hari ini ibadah Natal kita, firman Tuhan berjudul Natal Melepaskan Ketakutan. Kita akan baca bersama-sama perikopnya di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 8 sampai 20, yaitu tentang gembala-gembala ya yang mendapat berita dari malaikat ketika itu bahwa Yesus sudah lahir. Ya, Saudara, di slide-nya juga ada. Nanti kita akan baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu gembala-gembala itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpannya segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji-muji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Wanita-wanita Allah GBI Petamburan, kisah ini sekali lagi adalah kisah di mana pada waktu zaman Tuhan Yesus lahir, para gembala yang sedang menjaga ternaknya di padang, malam hari didatangi oleh malaikat dan diberitahu bahwa Yesus sudah lahir. Dan waktu mereka melihat malaikat yang bersinar, saudara, mereka jadi sangat ketakutan. Kalau diperhatikan, sebenarnya saudara, ada persamaan antara kita sekarang ini, ya, wanita Betel Petamburan dengan gembala-gembala di padang yang ditulis di dalam kisah ini. Karena apa? Natal yang kita peringati hari ini di kebaktian wanita Betel Petamburan itu juga hadir dalam suasana ketakutan-ketakutan karena ini masa pandemi COVID-19 ini. Ketakutan yang sebenarnya nggak jelas ya, karena belum tahu sampai kapan sih sebenarnya keadaan seperti ini
Ya, terus seperti ini tuh sampai kapan? Yang menyebabkan kita jadi nggak bebas berhubungan sosial satu dengan lainnya. Ada batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa bebas seperti biasanya, ya, seperti waktu dulu sebelum pandemik. Belum lagi saudara-saudara itu ketakutan karena efeknya resesi ekonomi. Ya, yang kita dengar dari berita bahwa kita sedang mulai masuk ini dalam resesi negara kita. Bukan cuma resesi di negara kita, ya, tetapi juga resesi global, resesi dunia. Ya, baru-baru ini saya membaca bahwa ada 1.000 lebih restoran di Jakarta ya yang akan tutup permanen. Belum lagi ada ratusan restoran di Jakarta juga akan tutup sementara waktu. Dan ini berita itu mengatakan akan mengakibatkan ada 50.000 lebih di bulan ini pengangguran-pengangguran ya yang kehilangan pekerjaan secara mendadak, nganggur. Ya, artinya tuh di Indonesia ada ketambahan lagi banyak pengangguran akibat restoran yang ditutup. Itu baru restoran, saudara-saudara. Belum industri-industri yang lain yang melakukan hal yang sama. Ya, jadi ada resesi krisis ekonomi ya karena pengaruh daripada pandemi COVID-19 ini. Belum lagi saudara-saudara juga ada pergolakan politik di negara kita yang mulai memanas. Betul ya, saudara-saudara? Ya, juga berita-berita bencana alam yang membayangi kita. Gunung Merapi siaga 1. Ya, Gunung Sinabung batuk-batuk. Ya, belum lagi juga kita dengar ada ancaman tsunami yang bakal 20 meter katanya saudara. Ya, kita lihat juga di berita ada banjir bandang di daerah-daerah di mana-mana. Ya, bencana alam membayangi kita. Semua berita-berita itu saudara membuat kita jadi ketakutan. Ketakutan yang enggak pasti begitu ya, menyebabkan kita jadi ada kecemasan, ada kekhawatiran ya yang timbul dalam hidup kita menghadapi Natal tahun ini ya, karena ngumpul semua di tahun ini dan waktu menghadapi Natal ada kecemasan, ada ketakutan sama seperti gembala-gembala yang didatangi malaikat itu pada malam itu, dia juga merasa ketakutan. Nah, sebelum kita jauh lagi, mari kita lihat dulu apa sih sumber ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, seringkali ya ketakutan muncul dalam diri kita karena disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Ya, disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Ayub 3 ayat 25 sampai 26 mengatakan, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul." Jadi saudara, kadang-kadang ketakutan itu muncul karena pikiran kita sendiri yang menyebabkan kita jadi gelisah, susah tidur, tidak tenang. Ya, mau apa-apa takut, mau ini takut, mau itu takut. Kebanyakan berita kita itu, pikiran kita diisi dengan berita-berita COVID-19 yang mengkhawatirkan. Tadi menyebabkan kita jadi takut. Bagaimana kalau saya ketularan? Bagaimana nanti kalau saya mati? Begitu ya. Saya belum siap, anak saya masih kecil-kecil, saya belum punya cucu. Belum lagi pikiran kita, waduh ada resesi nih, ya banyak pengangguran di mana-mana, pasti kejahatan juga meningkat. Jadi takut. Pikiran kita juga diisi dengan hal-hal yang negatif, yang akhirnya membuat kita cemas, membuat kita takut. Jadi tadi ya karena ketakutan, kecemasan menguasai kita, jadi hati kita nggak tenang. Mau keluar rumah takut, mau ke pasar takut, ketemu orang takut. Anak pulang telat, takut juga. Suami ketemu orang lain, wah takut. Apa saja kita takut. Gak ada damai sejahtera. Hidup penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Tadi pikiran negatif. Ya, pikiran kita sendiri yang menguasai hati kita sehingga kita gak bisa lagi melihat kebesaran Tuhan. Kita gak bisa lihat lagi perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan buat kita. Yang kita lihat cuma ketakutan-ketakutan aja. Selain karena pikiran kita sendiri, saudara-saudara, tetapi sumber ketakutan itu juga karena kita mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan bilang begini, saudara-saudara. "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, saudara-saudara, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka akan banyak ketakutan-ketakutan yang kita temui. Karena apa? Kekuatan manusia itu terbatas. Ya betul ya saudara-saudara, terbatas. Kadang-kadang seperti yang tidak kita harapkan, penuh kekecewaan. Karena tadi manusia tidak sempurna, manusia itu terbatas, penuh dengan berbuat salah. Ya, pikiran kita mengandalkan manusia itu juga menjadi ketakutan kita. Apalagi ya, masa lalu. Nah, masa lalu ini saudara-saudara, ini juga membuat kita suka ketakutan. Ya, Filipi 3 ayat 13, saudara, aku sendiri, kata Paulus, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Paulus mengingatkan kita saudara, supaya kita maju terus ya, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Nah, kadangkala sumber ketakutan yang ada di dalam kita itu masa lalu. Ada trauma di masa lalu, pernah mengalami itu, pernah mengalami ini, mengalami ditolak, mengalami kegagalan, mengalami disepelekan orang, mengalami apalagi dilecehkan. Ya, banyak pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyebabkan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan dalam hidup kita. Jadi mau coba ini takut gagal. Ya, mau coba itu takut gak berhasil. Ya, mau lakukan ini kayaknya saya gak mampu. Soalnya dulu saya juga pernah lakukan, ternyata saya gak bisa. Ya, semua jadi takut. Nah, saudara-saudara, itulah ketakutan-ketakutan kita. Sumber ketakutan yang seringkali kita ada di dalam diri kita. Tetapi hari ini puji Tuhan saudara, ya ada berita baik buat kita. Ya, meskipun tahun ini adalah tahun yang spesial buat kita. Ya, tahun yang penuh dengan keprihatinan, prihatin secara sosial, prihatin secara ekonomi, prihatin secara politik, prihatin secara emosi dan semua aspek kita prihatin. Tapi ingat, Natal datang, Natal hadir melepaskan kita dari segala ketakutan-ketakutan. Yang mungkin saja ketakutan yang tidak beralasan ataupun ketakutan-ketakutan yang beralasan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, saudara-saudara, wanita-wanita Allah Petamburan, jangan takut. Karena Natal membawa kelepasan. Amin. Natal itu membawa kelepasan dari ketakutan-ketakutan. Natal dan kelahiran Yesus itu membawa pengharapan. Kalau kita baca tadi, kenapa kok Natal melepaskan ketakutan? Yang pertama, karena di Natal tadi kita baca di ayat 10, ada kesukaan besar. Ya, dikatakan sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekalipun dunia ini penuh dengan berita-berita yang tadi menakutkan, berita-berita yang isinya tentang kesusahan, berita-berita peperangan, berita gosip, berita bencana alam di sana sini, berita sakit penyakit, berita kecelakaan, kelaparan, krisis global, kesusahan. Saudara-saudara, tapi firman Tuhan Natal ya melepaskan ketakutan. Kita nggak perlu takut karena ada suatu berita kesukaan besar, kabar baik, berita kemenangan, berita kepastian, keselamatan, berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Amin. Karena kelahiran Yesus Kristus membuat hidup kita jadi berarti. Dosa kita diampuni dan kita mendapat hidup yang kekal. Di dalam Dia, saudara, kita jadi ciptaan yang baru sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, Natal ya membawa kesukaan besar. Ada berita baik buat kita, ada pengharapan, ada kepastian. Yang kedua, saudara-saudara, Natal juga mengingatkan kita bahwa kita punya juru selamat. Tadi dikatakan di ayat 11, dan tiba-tiba ya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita bersyukur saudara-saudara, dengan Natal ini kita diingatkan, wanita-wanita Bethel Petamburan, jangan takut, kita kan punya juru selamat. Ya, juru selamat yang telah membebaskan kita, menebus dosa kita
Dia telah menyelamatkan kita dari maut ke kehidupan kekal. Ya, kenapa harus khawatir akan dunia ini? Ya, dosa kita aja ditebus, apalagi keadaan-keadaan kita. Dia pasti mengerti kesulitan kita. Ya, karena Dia adalah Allah yang merasakan kelemahan kita. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Jadi saudara, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan karena kita punya juru selamat yang menyertai kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi jangan takut terhadap goncangan, terhadap masalah, terhadap cobaan ya, karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar ya di saat tidak ada jalan sekalipun. Jangan takut dengan penyakit saudara, katakan dengan imanmu, oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Amin. Jangan takut juga terhadap kegagalan, karena Dialah Allah yang memberikan kemenangan dan keberhasilan. Jangan takut dengan masa depanmu yang tidak pasti, karena Dia selalu memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jangan takut terhadap kekurangan, karena Dialah Allah yang mencukupi dan Allah yang memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Juga jangan takut terhadap kematian saudara-saudara, karena mati adalah keuntungan kita. Ya, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan serta hidup kekal, firman Tuhan bilang. Ya, selain itu Natal juga saudara-saudara dikatakan ada perlindungan Tuhan. Ayat 13 ya, di situ dikatakan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Jadi Natal kita juga diingatkan bahwa selalu ada perlindungan dalam hidup kita ya. Tuhan itu melindungi kita dengan sejumlah bala tentara surga. Wah, luar biasa. Ya, Mazmur 91 ayat 1 menjelaskan bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya itu selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dikatakan di situ dalam duduk ya, kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi artinya siang malam. Ya, setiap waktu kita dalam pengawasan dan penjagaan Tuhan. Setiap saat kita dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita gak perlu takut lagi. Karena sekali lagi ayat ini mengatakan bala tentara surga bersama-sama dengan kita. Perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, kalau baca di Alkitab ada banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan kita. Yang mengatakan bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita lihat beberapa di antaranya. Mazmur 46 ayat 2-3 ya, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, itu udah sangat terbukti. Sebab itu kita tidak usah takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, firman Tuhan katakan, sekalipun ribut dan berbuah airnya, sekalipun gunung goyang oleh geloranya, firman Tuhan katakan jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Amin. Mazmur 32 ayat 7 berkata, Engkaulah tempat persembunyian bagiku Tuhan, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin, puji Tuhan. Tuhan juga berkata, ya Tuhan melindungi dari siapapun orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat curang. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Gak ada satu orang pun ya yang akan memegang seujung rambut pun, karena Tuhan melindungi kita. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan itu selalu ada di pihakku. Makanya itu aku tidak takut apapun yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kita gak pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Saudara, ingat bahwa Natal melepaskan ketakutan lewat perlindungan Tuhan dan bala tentara surga yang menyertai kita. Di lain ayat saudara-saudara dikatakan bahwa Natal ini juga melepaskan ketakutan karena Natal ya ada kemuliaan Allah
dan dikatakan ada damai sejahtera. Ayat 14 dikatakan ya bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, Natal melepaskan ketakutan-ketakutan ya yang ada di dalam kita. Lewat apa? Lewat memberikan damai sejahtera buat kita. Banyak sekali saudara-saudara janji-janji Tuhan sekali lagi di Alkitab yang mengatakan bahwa ada damai sejahtera buat kita. Ya, Efesus 2 ayat 17 dia berkata, Tuhan datang memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi siapapun kita, ya kita diberikan damai sejahtera. 1 Korintus 1 ayat 3 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Ya, jadi selalu ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan menginginkan Bapak Ibu, saudara-saudara, ya hidup itu penuh dengan damai sejahtera. 1 Korintus 7 ayat 15, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Amin. Tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Bahkan di 2 Tesalonika 3 ayat 16 dia berkata, dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus di dalam segala hal kepada kamu. Amin. Iya, Natal memberikan damai sejahtera buat kita. Jadi saudara-saudara, meskipun Natal tahun ini, ya Natal yang penuh dengan keprihatinan, tidak bisa kita rayakan dengan gegap gempita atau seperti biasanya yang kita lakukan. Bahkan hari ini kita hanya rayakan dengan kesederhanaan via online, ya seperti hari ini. Dan meskipun Natal, saudara-saudara terasa agak mencekam, ya suasananya dikarenakan kita dalam masa pandemik yang belum tahu kapan selesainya. Juga ada resesi ekonomi yang mengakibatkan masa depan yang gak menentu arahnya, saudara-saudara. Belum lagi tadi saya katakan bencana alam yang membayangi yang menyebabkan kita jadi takut. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Natal melepaskan pengampunan. Natal melepaskan ketakutan. Ya, kita tidak pantas lagi merasa takut karena ada kesukaan besar buat semua orang. Ada berita baik, ya. Kita diingatkan juga bahwa kita punya juru selamat, ya, yang sudah menebus dosa kita. Ya, kita juga ada kemuliaan Allah, ada damai sejahtera yang akan menyertai kita. Ada perlindungan Allah yang tersedia buat kita. Natal, sekali lagi saudara-saudara, ya, melepaskan ketakutan buat kita. Itulah Yesus lahir menjadi bayi Natal. Untuk itulah Yesus lahir dan ada di dunia ini untuk melepaskan segala ketakutan-ketakutan yang hari ini kita alami. Selamat Natal wanita Betel Petamburan. Selamat bersuka cita. Sekali lagi Natal melepaskan ketakutan-ketakutan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian yang mengatakan, tak usah ku takut karena Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang karena Yesus peliharaku. Tak usah ku susah karena Roh Kudus dia yang akan hiburku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, katakan kepada jiwamu. Tak usah ku susah. Ada Roh Kudus yang selalu Roh menghibur. Kudus hiburku. Tak usah ku cemas karena Tuhan. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Katakan El Shaddai, Allah Maha El Kuasa. Shaddai,
Kudus, terima kasih untuk firman-Mu di hari Natal ini Tuhan. Kami tahu jiwa kami tidak perlu takut karena Allah menjagaku. Kami tahu bahwa kami tidak akan bimbang Tuhan, karena ada Yesus yang selalu memeliharaku. Aku juga tidak mau susah Tuhan, karena ada Roh Kudus yang selalu menghiburku. Aku juga tidak mau cemas Tuhan, karena aku tahu Yesus pasti memberkatiku. Oleh sebab itu Tuhan, berikan ketenangan, kedamaian bagi kami. Karena kami yakin kami punya juru selamat yang sudah tebus dosa kami, yang sudah ampuni dosa kami. Apalah keadaan kami, pasti Tuhan akan tolong dan pelihara kami. Mulai hari ini Tuhan, dengan adanya peringatan hari Natal ini, kami jadi tahu menatap masa depan kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Engkau pasti merancangkan yang terbaik bagi masa depan kami. Kami akan penuh harapan, kami akan penuh dengan sukacita, karena Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sudah lahir bagi kami, sudah tebus dosa kami. Terima kasih untuk hari Natal ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati semua. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati dengan renungan Natal pada hari ini, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena ada Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita semua. Puji Tuhan. Dan kita pada pagi hari ini akan diberkati dengan sebuah persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Jubilate. Ingatkah kau kisah indah dulu, 20 abad lalu, kasih Allah menggemparkan dunia, anak kecil penebus dosa. Untuk kita, untuk semua manusia, Allah mengutus anaknya, datang menjelma jadi anak manusia. Peluang bagi yang berdosa, baliklah. Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Nyanyian sorga menggema di mana-mana. Yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Tahukah kau kapankah waktunya Dia akan datang kembali? Bukan lagi bayi di Bethlehem, Dia hakim yang mengadili. Untuk kita, untuk semua manusia, Allah mengutus anaknya, datang menjelma jadi anak.
Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya Ibu Pendeta Muda Laura Garcia. Berdoa kita semua, hambanya ini tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa, baik di wanita-wanita Bethel seluruh Indonesia maupun di mana-mana saja beliau melayani. Doa kita Tuhan Yesus senantiasa beserta dengannya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama tutup ibadah pada pagi hari ini dan kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan, pengagungan bagi Dia. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Natal dari wanita Bethel Indonesia Petamburan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberi kami sukacita. Damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kami, di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua wanita yang ada di gerejamu di GBI Petamburan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga mereka, dan setiap wanita boleh menjadi penopang, boleh menjadi penolong bagi suami dan bagi seluruh keluarganya. Dan biarlah kami memasuki tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Kami semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan Tuhan berikan kemampuan untuk dapat mengelola rumah tangganya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk tahun yang telah lewat, Tuhan tetap menyertai kami meskipun pandemi masih berlangsung, tapi kami percaya kasih setia Tuhan itulah yang ada di atas kami. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah ini. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, wanita-wanitanya Allah, hadapkan wajahmu kepada Tuhan dan Tuhan memberkatimu. Terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita bersama-sama di atas awan-awan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai tahun depan kita berjumpa lagi dalam ibadah online WBI Petamburan. Shalom. Shalom wanita-wanitanya Allah dimanapun siang hari ini berada. Kita bersyukur karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal pada siang hari ini. Sekalipun dalam keadaan yang belum menentu karena sudah 9 bulan kita masih diliputi oleh kondisi pandemi. Tetapi sebagaimana yang baru saja kita dengar dari renungan Natal yang disampaikan oleh Ibu Gembala pada siang hari ini, bahwa Natal melepaskan ketakutan. Untuk itu kita di tahun depan hendaknya bisa lebih semangat lagi untuk mengiring Tuhan.
Dan pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang senantiasa menuntun kita di dalam menjalani kehidupan beribadah di masa pandemik ini. Sehingga kita tidak terlepas dari iman yang senantiasa bisa terbangun dengan baik. Untuk itu kami ingin mengucapkan We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you.